selesai pembersihan, pembukaan veneer sementaranya. Setelah dibersihkan, kita akan scan. Tujuannya untuk melihat kondisi gigi yang siap untuk dipasang, kemudian juga untuk memastikan gigitannya supaya oke. Ya. Kakak, ini kita buka baru ya alatnya ya. Nah, gigi natal ini awalnya pemasangan veneer yang lamanya itu kondisinya agak maju dan tidak seimbang antara kiri dan kanan, dan kebetulan Natali ini ada gingsulnya. Jadi ada bagian gigi taring sebelah kanannya itu yang posisinya di atas tinggi. Dan itu yang kita kamuflase supaya dia terlihat kelihatan lebih normal gitu. Nah, untuk kondisi veneer yang Natali ini kita harus koreksi juga bentuk wajahnya, karena kelihatan wajahnya agak kotak ya. Jadi kita bikin supaya dia lebih kelihatan lebih tirus. Nah, bahan yang kita pakai untuk Natali adalah bahan yang indirect. Jadi bahan veneer itu ada dua, ada direct dan indirect. Yang kita pakai adalah yang indirect. Nah, dan pemasangannya lebih kurang 30 menit sampai selesai. Kalau tidak ada perubahan dari Natali, dari warna dan bentuknya, setengah jam atau paling maksimal 1 jam udah selesai. Nah, sekarang kita akan mulai pemasang rang atas dulu. Kenapa rang atas? Karena rang atas ini adalah kunci daripada estetik dan keseimbangan. Jadi yang bawah nanti akan mengikuti posisi yang atas supaya kontak dan oklusinya jadi benar. Oke. Sekarang kita coba pemasangan, cocokin dulu ya pasangan permanennya. Nah, sekarang kita sudah tahap pemasangan veneer permanen. Pastikan giginya itu dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran, plak, sehingga harus dibersihkan. Kemudian di dental floss satu-satu celah-celah giginya supaya kita melihat bahwa interdentalnya juga bebas dari kotoran dan dari sisa-sisa lem. Oke. Dan pada waktu pemasangan kita harus pastikan banget bahwa si veneer ini benar-benar kontak antara gigi dengan veneer itu benar-benar pas, tidak ada rongga, sehingga tidak menyebabkan maksudnya kotoran atau food infeksi pada waktu selesai pemasangan. Biasanya veneer ini dilakukan biasanya di sebatas garis smile. Jadi pada waktu pasien tersenyum, kita hitung giginya mana sih yang tampak kelihatan pada waktu dia tersenyum atau tertawa lebar. Rata-rata itu 10 atas 10 bawah. Tergantung berbeda kasus kalau ada perlu suatu tindakan, misalnya pada orang yang sudah agak berumur, yang rahangnya sudah turun, jadi kita harus giginya sudah aus ke kikis, kita perlu mengangkat bagian-bagian dari gigi yang sudah turun untuk diangkat. Jadi kita perlu melakukan penambahan veneer di regio posteriornya atau di regio belakang daripada gigi molar yang rahang bawah. Tapi untuk yang normalnya dia hanya untuk kasusnya biasanya yang dipasang hanya yang terlihat pada waktu mereka tersenyum. Karena setiap orang berbeda senyumnya. Ada yang senyumnya kecil, ya dia paling bisa 8 gigi, 8 atas, 8 bawah. Tapi kalau pada saat dia tersenyum dan tertawa lebar, rata-rata yang terlihat itu ada yang 10 rang atas, 10 rang bawah. Jadi itu per kasus. Kita sekarang sudah tidak pakai cetakan lagi, jadi kita pakainya computerized. Jadi persisi, penembalannya, perekatan servikalnya, bentuk servikalnya itu lebih jauh akurat dibandingkan dengan kita memakai bahan cetak, karena sistemnya sudah computerized dan sudah dikunci. Kalau kita lihat di sini, dia ada nih di samping kiri kanan di belakangnya untuk kunci supaya oklusinya itu benar, sehingga tidak perlu. Kalau kita lihat di sini di bawahnya ada begini, di atasnya juga ada. Jadi itu pas dikelopin atas bawah, dia kekunci di sini sehingga tidak ada kelebihan peninggian gigitan. Jadi itu kelebihannya kalau kita pakai computerized. Jadi lihat tuh persisinya bagus banget. Jadi
tidak ada celah gitu, tidak ada kopong antara si gigi dengan si veneer, dan itu bagus banget buat kesehatan. Jadi tinggal giginya nanti gusinya tidak gampang meradang. Tidak enak ya, biasanya kalau sistem cetakan itu kan masuk barang ke dalam mulut sehingga pasiennya kurang nyaman gitu, karena suka enek biasanya. Nah, udah selesai. Wah, udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penasaran, ini udah boleh lihat dok? Udah boleh dong, ngambil kaca. Nah, Oh boleh. Kan kacanya. Bagus banget dokter. Tuh, ini jadi kayak rata banget ya dok. Iya dong. Tadi kan tadinya kayak gitu kan, tuh sekarang udah dirubah. Gingsulnya Muka udah kamu nggak juga, ada. juga. Nih, kamu lihat ya apa perubahan mukamu? Perubahan muka aku, hati aku yang gembira dan aku jadi kayak kalau ketawa tuh jadi pede banget tuh. Ya doain semoga kalau udah dapat veneer kayak gini jodohnya juga dapetnya cepet. Amin dong. Naik kelas Thank dong, you naik kelas banget dokter jodohnya. Devia, thank you banget. Ih bikin aku cantik banget ini, Iya Masya dong. Allah. Dok aku mau nanya nih sekarang nih dok, ada nggak sih untuk umur-umur yang diwajibkan untuk veneer, batas-batasan umurnya? Kalau batas umur sih sebenarnya sebaiknya setelah dewasa ya, pada saat gigi dewasanya sudah mulai tumbuh, nggak mungkin pada gigi susu. Umurnya itu nggak bisa ada batas umur karena setiap orang kan berbeda ya. Oke. Kalau gigi susunya tumbuh umur berapa? Biasanya sih sekitar 20 tahun ke atas sudah boleh. Tapi dulu orang umur 17 tahun loh. Ya tergantung ini ya, kerusakan giginya. Iya. Tergantung dari keinginan pasien juga. Gitu. Tapi yang penting setelah gigi dewasa tumbuh. Oke dok, aku mau nanya lagi nih, kondisi seperti apa sih yang harus di veneer? Untuk kondisi yang sebaiknya di veneer biasanya itu pada kasus-kasus gigi yang renggang, gigi yang crowdingnya minimal, terus juga pada gigi yang waktu zaman dulu kan orang-orang suka minum antibiotik tuh, tetracycline sehingga giginya berwarna hitam. Nah itu lebih baik disarankan untuk melakukan veneer gitu. Jadi dan yang paling tuh pada gigi yang kariesnya sangat luas, yang kalau ditambal dia lepas terus. Akhirnya dilakukan veneer supaya lebih kuat. Gigi-gigi bolong gitu ya Gigi dok bolong, ya? gitu. Oh, oke. Nah ini aku kan udah cantik nih dok, udah langsung shining sebenarnya splendid tuh. Kalau senyum udah langsung senyum aja. Bukan Ada lagi. perawatan-perawatan lainnya kan karena udah cantik. Nah, pemirsa penasaran kan? Mau tahu jawabannya? Setelah yang satu ini. Oh oke.